Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Kali ini saya Mas Berto akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Ratna, gadis yang diperkosa. Cerita ini ditulis oleh Ratna. Oke, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Singkatnya, aku pun merebahkan tubuhku sembari mematahkan strategi. Dan aku memutuskan untuk mengunjungi rumah pendiam Ratna, berharap menemukan petunjuk. Dan tak terasa mata ini terasa berat, dan aku pun terlelap. Di sisi lain, Udin kini tengah depresi karena kerap didatangi arwah Ratna. Kantong matanya terlihat menghitam, dengan kondisi tubuh yang kian terlihat kurus kering. Bagaimana tidak? Semenjak diteror Ratna, ia tak bisa makan dan terus mengurung diri di kamarnya. Ia tak berani mengadu ke orang tuanya, karena dia pikir situasi akan bertambah buruk jika orang tuanya mengetahui kebenarannya. Oke, kita menuju ke sudut pandang Udin. Pukul menunjukkan di angka 2 dini hari. Aku masih terjaga, mataku tak bisa terpejam. Aku sangat takut jika mataku terpejam, sosok Ratna akan datang lagi dengan wajah yang teramat menyeramkan. Kini tubuhku terasa lemas. Kulangkahkan kaki menuju kamar mandi, mencoba untuk mengguyur tubuh agar tenaga sedikit lebih pulih. Saat aku menyalakan shower, sayup-sayup ku dengar rintihan seseorang. Saat aku mematikan shower, lalu menajamkan pendengaran suara itu menghilang. Setelah aku menyalakan kembali, suara rintihan itu kembali terdengar memilukan. Paling perasaanku saja, karena aku terlalu lelah dengan ini semua. Gumamku untuk mencoba menenangkan diri. Dan ceplak, tiba-tiba lampu mati menjadi gelap gulita. Sontak aku pun merinding, mencoba membuka pintu. Setelah aku periksa, ternyata seperti ada yang mematikan saklar lampu. Aku pun kembali ke kamar mandi. Dan plak, lampu kembali mati dan menyala dengan sendirinya. Dan saat aku ingin membuka pintu, pintu tak dapat dibuka, seperti terkunci. Di situ aku mulai panik dan Ratna, jeritku dalam hati karena mulut terasa terkunci dan nafas tercekat. Kini giliranmu. Kau bisa teriak sepuasnya, karena tak akan ada yang mendengarkanmu. Pekiknya dengan mulut yang berhamburan mengeluarkan darah dan belatung. Kini Udin bagaikan seekor anjing di dalam kandang harimau. Dia terus menjerit dan meronta, tapi naas, tak ada yang bisa mendengarkannya. Ratna memicingkan matanya dengan penuh dendam. Kukunya yang tajam dan panjang diacungkan ke arah leher Udin. Jangan, tolong ampuni aku. Ampuni aku, Ratna, pekik Udin. Manusia biadab, tak tahu diri. Kau pikir kata maafmu akan kudengar? Teriak Ratna. Kau harus mati. Kau harus mati. Lantang Ratna. Udin terdiam dengan air mata yang luruh dengan deras di kedua pipinya. Dia sangat merasa bahwa hidupnya akan berakhir malam ini juga. Arwah Ratna beberapa kali membanting tubuh kurus Udin hingga terkapar tak berdaya.
Kemudian arwah Ratna mengangkatnya dengan mencekik lehernya hingga kuku panjangnya menembus ke tenggorokan Udin. Kemudian Ratna memuntahkan belatung dan cairan darah berbau busuk ke mulut Udin. Kemudian ia membenturkan kepala Udin ke toilet duduk hingga kepala dan toilet sama-sama hancur. Dan terdengar erangan Udin bagaikan kambing yang disembelih. Erang Udin, suaranya terdengar merdu bagi Ratna. Dan perlahan suara Udin menghilang dan nafasnya pun terhenti, dengan posisi kepala masuk di dalam lubang toilet dan kepala yang hancur dengan tanpa busana. Kau pantas mendapatkannya. Pekik Ratna. Sosok Ratna tertawa puas dan perlahan menghilang meninggalkan Udin yang sudah tak bernyawa. Keesokan harinya, orang tua Udin tengah mengobrol di ruang makan tanpa belum mengetahui keadaan Udin yang kini sudah tak bernyawa. Pak, apa sebaiknya Papa coba bicarakan dengan Udin? Sebenarnya ada apa ini, Pak? Tanya ibu Udin ke suaminya. Alah, biarinlah mah, gak ada apa-apa. Lagian dari dulu juga Udin orangnya suka begitu di kamar doang, sampai berhari-hari kan? Jawab ayah Udin. Tapi kayaknya ini beda, Pak. Terakhir mama lihat tubuh Udin semakin kurus. Apa nggak sebaiknya kita ajak Udin ke rumah sakit, Pak? Ini beda loh, Pak. Rutuk ibu Udin. Ya udah, mama coba samperin gih. Papa tunggu di sini. Habis itu kita coba ajak Udin ke RS. Sahut ayahnya. Ya udah, Pak, mama samperin dulu. Jawabnya. Akhirnya ibu Udin pun menuju ke kamar Udin. Tok tok tok. Din? Bukan, Nak, ini mama, Din. Hening tak ada jawaban. Udin, tolong buka, Nak, ibu mau ngomong. Setelah lama mencoba, akhirnya ibu Udin kembali ke ruang makan menghampiri suaminya. Pak, Udin gak nyaut, Pak. Kamarnya juga terkunci. Sini deh, Pak, ikut mama. Ih. Dengus ibu Udin mulai kesal. Iya, ayo. Jawabnya. Tok tok tok. Din, ini papa, Nak. Din, buka dong. Tetap hening, tidak ada jawaban. Pak, apa kita coba dobrak saja, Pak? Mama mulai khawatir nih. Panik ibu Udin. Ya sudah, mama mundur dulu, papa dobrak. Jawabnya. Dan brak, pintu pun terbuka. Terlihat kamar Udin yang berantakan, dan Udin tidak ada di tempat. Dan sang ibu berinisiatif menuju ke kamar mandinya. Coba, Pak, ini kamar mandinya juga terkunci. Dobrak saja, Pak, cepetan. Seru ibu Udin dengan nada semakin panik. Iya, Mah, sabar Mama yang tenang. Jawabnya. Dan brak, terlihat jasad Udin dengan kepala yang hancur masuk ke dalam toilet dengan tanpa busana. Udin, Pak, Udin, Pak. Dan seketika ibu Udin tak sadarkan diri. Seketika ayahnya pun langsung panik. Dengan semua keadaan, dia langsung kocar-kacir berteriak meminta tolong bantuan kepada tetangga. Ia pun berlari keluar. Pak, Bu, tolong saya, Pak. Anak saya meninggal, istri saya juga pingsan. Teriak Bapak Udin dengan tangisan yang tak bisa ditahan. Iya, Bapak yang tenang ya, kita ke sana. Jawab Pak Sobar. Kalian tolong segera hubungi rumah sakit. Lanjutnya. Akhirnya sebagian warga menghubungi rumah sakit, dan sebagiannya lagi masuk ke dalam rumah Udin. Seketika mata warga dibuat terbelalak
melihat kondisi Udin yang sangat memprihatinkan sekali. Terlihat warga menahan mual, seakan perut teraduk dengan kencang. Ini kenapa ya? Sampai begini, astagfirullah, ucap salah satu warga. Sudah, segera kita angkut, lalu kita serahkan ke rumah sakit. Cepat, balas Pak Sobar. Tolong yang lain angkut Bu Romplah dan bawa ke rumah sakit, lanjutnya. Singkatnya jasad Udin pun sampai di rumah sakit, dan ibunya pun sudah tersadar meskipun kini kondisinya semakin lemas. Pak, kenapa anak kita meninggal dengan mengenaskan? Apa salah anak kita, Pak? Dan siapa yang membunuhnya? Tangis Ibu Udin sesenggukan. Papa juga tidak tahu, Mah. Udah Mama yang tenang dulu. Mama yang sabar, Mah. Papa mau menghubungi teman Udin dan kerabat keluarga kita, jawab Bapak Udin, mencoba menenangkan sang istri dan menghubungi semuanya. Dan saat menghubungi Mamat, tak lama kemudian Mamat pun mengangkat teleponnya. Ring, ring. Loh, Bapak Udin, ada apa tumben banget telepon dia? Gumam Mamat. Halo Pak. Halo Mat, Bapak mau ngasih kabar bahwa Udin meninggal. Bapak harap kamu bisa kesini untuk mengantarkan jasad Udin ke makam. Jelas ayah Udin dengan singkat dan suara yang terdengar parau. Apa? Iya Pak, saya segera ke situ, seru Mamat. Telepon pun terputus. Jantung Mamat seketika berhenti sejenak, syok dan kaget mendengar kabar kematian Udin yang secara mendadak. Tangannya terlihat mengepal dan memukul-mukul tembok. Sial. Ini semua pasti ulah Ratna. Kurang ajar, seru Mamat penuh emosi. Akhirnya Mamat pun menghubungi Teguh, dan Teguh nampak syok berat. Dan anehnya dalam telepon setelah mendengar kabar Udin meninggal, dia tertawa terbahak-bahak. Guh, cepat kita ke rumah Udin. Udin tewas mengenaskan. Ini semua pasti ulah arwah Ratna. Kita harus segera bertindak. Kalau tidak kita akan menjadi korban. Kita harus mencari orang lebih sakti. Sekarang cepat. Runtuk Mamat panjang lebar. Udin mati. Habis Udin, kamu pasti giliranku juga akan mati. Kita tidak akan selamat. Teguh tertawa tidak jelas. Akal sehatnya benar-benar tidak bisa dikendalikan setelah mendengar kabar Udin meninggal. Kurang ajar. Lo kenapa malah ketawa? Ngomong apa lo tadi? Dengus Mamat penuh emosi mendengar ucapan Teguh, dan tut, telepon pun terputus. Pasti Teguh sudah gila. Sial, seru Mamat emosi kian memenuhi seluruh pikirannya. Degup jantung bergemuruh tak beraturan. Gue tidak mau mati. Gue gak mau mati. Gue harus segera mencari dukun sakti, gumam Mamat penuh emosi. Mamat pun kini tak menghiraukan kematian Udin. Ditambah Teguh yang kini hilang akal sehatnya. Dia lebih memikirkan keselamatan dirinya sendiri dengan bergegas mencari dukun sakti lagi. Di sisi lain, kini Teguh tengah tertawa terbahak-bahak di dalam kamarnya sambil mengacak-acak benda di sekitarnya. Ibunya yang mendengar kemuruhan dan teriakan pun kaget. Dek, itu ada berisik apaan? Coba lihat ke kamar Kak Teguh, ucap Ibu Teguh yang tengah memasak. Iya mah, jawab adik Teguh dengan singkat, lalu bergegas ke kamar sang kakak. Dan ketika sang adik membuka kamar, ia melihat sang kakak tengah melompat-lompat di atas kasur tanpa mengenakan sehelai benang pun sambil tertawa-tawa. Mama, Kak Udin kerasukan mah, tolong, jerit adik Teguh.
Teguh yang melihat adiknya berteriak pun menatapnya dengan tajam dan menerkam sang adik hendak memperkosanya. Beruntung sang ibu bergegas menarik dengan kuat lengan sang adik. Mereka langsung beralih sekuat tenaga menjauhi Teguh sambil berteriak meminta tolong. Di sisi lain, Teguh berlari keluar rumah dengan kondisi telanjang sambil tertawa-tawa dan berucap, "Aku memperkosa gadis bisu dan temanku mati. Dan aku akan mati juga." Hanya kalimat itu yang terus terucap Teguh sepanjang jalan. Ternyata hampir setiap hari Teguh diteror arwah Ratna dan mentalnya semakin buruk. Ditambah kematian Udin yang semakin membuat kondisi Teguh syok. Dan akhirnya Teguh pun hilang akal sehat. Kini dia berlari ke sana kemari sambil mengucapkan, "Aku memperkosa gadis bisu dan temanku mati. Dan aku akan mati juga." Sepanjang jalan sontak warga yang melihat pun berlarian menghindari Teguh. Mereka takut akan dicelakai Teguh. Oke, kita flashback ke sudut pandang Teguh. Kini aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sudah terlalu lelah dengan semua ini. Kurasakan keputusasaan yang kian mendera. Kurasa tak akan ada gunanya lagi aku menghindar. Hampir setiap hari arwah Ratna terus datang menghampiriku dengan wajah yang menyeramkan. Walaupun jujur, aku dulu pernah menyimpan rasa cinta terhadap Ratna, tapi kehilafanku terlalu fatal sehingga aku sulit menolak ajakan teman-temanku. Dan takut dengan ancaman dari teman, akhirnya aku ikut serta dalam tindakan keji itu. Dan kini penyesalan pun tiada guna. Setelah ku yakin kematian teman-temanku itu karena arwah Ratna yang menuntut balas dendam. Entahlah, tiada gairah lagi diri ini melanjutkan hidup. Semuanya sudah terlambat. Melawan pun percuma. Pukul menunjukkan 3 dini hari. Energiku mulai terkuras habis dan perlahan mataku mulai terbejam. Dan di dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan sosok yang tak asing di depanku. Iya, dia sosok Ratna. Wajahnya nampak cantik sekali seperti biasanya saat ia hidup. Kukucek kembali kedua mata. Dan benar, dia gadis Ratna yang sempat kukagumi. Dia melambaikan tangan seolah mengagumiku dengan senyuman menggoda. Ku hampiri dia dengan perlahan dan senyum mengembang. Dia dengan lembut membelai wajahku dengan manja. Jujur aku pun tak tahan dan akhirnya aku melumat bibirnya dengan brutal. "Aku tahu kau mencintaiku, bukan?" Ucap Ratna diiringi desahannya yang membuatku semakin terbuai. Iya, aku sangat mengagumimu," dengusku dengan nafas ternganga. "Tapi kenapa kau melakukan ini semua? Kau tahu kan, kau harus membayarnya lebih pedih." Ucapnya diiringi dengan aroma busuk yang sangat menyengat. Perlahan ku buka mata dan tiba-tiba saja mulut Ratna berubah menjadi taring tajam dan lebar. Sontak aku langsung berteriak dan mencoba lari. Tidak, jangan mendekat-dekat." Pakiku berusaha berlari. "Kenapa? Bukannya kau selalu ingin mencumbuku, Teguh?" Pekiknya dengan wajah yang sangat menyeramkan. Sambil melayang mengajakku, kaki terasa berat, bak di semen dan tiba-tiba dia sudah berada di depanku dan mencabik wajahku dengan kuku panjangnya. Aku pun tersungkur tak berdaya. "Kalian semua akan lenyap. Kini giliranmu." Seringainya. Kulihat dia merangkak di dekatku dan tepat di bawah alat vitalku. Dan tanpa ragu, dia menggigitnya hingga alat vitalku terputus dan darah bercucuran. Aku pun terbangun
dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku harus bagaimana? Sesalku. Teror Ratna benar-benar membuat Teguh hilang akal. Dia mengurung diri dan sering melamun tak sesekali tertawa tidak jelas. Dan kini ia sedang menuai dari hasil perbuatan keji yang pernah dia lakukan. Dan Ratna tak akan membiarkan pelaku yang tega merenggut nyawanya dan kesuciannya tersisa. Di sisi lain, Mamat kini sedang tengah kocar-kacir penuh emosi, memikirkan cara untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan ia pun mengalami perubahan mental. Dia lebih mudah tersulut emosi mengamuk dan membentak. Bahkan ketika dia ditanyai orang tuanya, ia tak segan membentak dan bahkan hendak memukul orang tuanya. Ia pun memutuskan mencari orang sakti seorang diri dan tega mencuri uang orang tua dengan jumlah tak sedikit, guna untuk membayar dukun yang akan diperintahnya. Akhirnya dia menemukan informasi dukun yang terkenal sakti, tapi jaraknya lumayan jauh, sekitar memakan perjalanan 2 jam. Dia pun tak menghiraukannya dan langsung mengendarai kendaraan roda 4 dengan kecepatan tinggi. Perasaannya tengah gusar, campur aduk, disertai emosi yang kian memuncak. Kau pikir kau bisa membunuhku, dasar wanita jalang? Sebentar lagi kau akan lenyap. Kau pikir aku tinggal diam? Serunya dengan bangga. Ia tahu bahwa Ratna tidak akan membiarkannya lolos dari dendamnya dan akan menghalangi perjalanan menemui dukun tersebut. Di sisi lain, Aldo yang kini badannya dan pikirannya mulai pulih mencoba keluar rumah, menuju ke rumah mendiang Ratna untuk mencari petunjuk atas kasus pembunuhan Ratna. Aku harus ke sana sekarang sebelum semuanya terlambat. Tapi ini udah malam, gumamnya dalam hati. Tapi saat ia mengingat kembali wajah Ratna, ia pun beranjak dari tempat tidurnya dan melangkah keluar meminta kunci rumah mendiang Ratna ke Bu Suwarni yang menyimpannya. Singkatnya ia pun sampai di depan rumah. Tok tok tok. Assalamualaikum, sahutnya. Tanpa menunggu lama, keluarlah Bu Suwarni pun membuka pintu. Kriut. Waalaikumsalam. Nak Aldo, ada apa nak kok malam-malam? Sahutnya. Sini masuk dulu nak, sambungnya. Iya bu, makasih. Tanpa basa-basi, Aldo menjelaskan maksud kedatangannya. Jadi gini bu, saya mau minta kunci rumah mendiang Ratna. Saya mau menyelidiki sekarang, pinta Aldo. Oh, iya ada. Ibu memegang kuncinya. Tapi apa tidak besok saja nak? Ini sudah malam loh, takut ada apa-apa, sahut Bu Warni. Insya Allah tidak apa-apa bu. Saya sudah yakin malam ini. Tolong ya bu, mohonnya. Ya sudah, ini kuncinya nak. Kamu hati-hati. Kalau sudah menemukan sesuatu segera beritahu ibu ya, sahutnya. Iya bu, siap. Kalau begitu saya permisi dulu ya bu. Assalamualaikum, tutupnya. Waalaikumsalam nak, jawabnya. Singkatnya, kini kunci sudah ada di genggaman Aldo. Ia pun bergegas ke rumah Ratna yang tidak terlalu jauh dari rumah Bu Warni. Saat sampai di rumah Ratna, suasana nampak semakin sunyi dan mencekam, diiringi rumput ilalang yang lumayan tinggi. Nyali Aldo pun menciut. Tapi rasa penasaran dan kepedulian terhadap Ratna mampu mengalahkan rasa takutnya. Kemudian ia pun membuka pintu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil, gumamnya. Namun sayangnya rupanya kunci telah rusak karena karat dan tak bisa dibuka. Tapi Aldo tak kehabisan akal. Ia berusaha mendorong pintu sekuat tenaga.
Akhirnya setelah beberapa kali mendorong pintu pun berhasil terbuka. Berbekal senter yang ia bawa, Aldo pun dengan langkah pelan memasuki rumah Ratna. Ia nampak terkejut dengan kondisi rumah yang nampak berantakan dan aroma bau yang tak sedap, tapi ia tak menghiraukannya. Ia terus mencari sesuatu ke berbagai arah ruangan. Namun nihil, Aldo tak menemukan apa-apa di rumah kosong tersebut. Ia pun putus asa dan terduduk lemas. Sial, tidak ada apa-apa di sini, dengusnya. Namun ketika ia beranjak dari duduknya dan melangkah, ia pun tersandung dan terjatuh. Cukup keras hingga nyaris tertindih lemari yang usang. Saat ia mencoba berdiri, sekilas ia melihat sebuah kotak yang mencuri perhatiannya. Aduh. Apa itu? Selidiknya. Ia pun membuka kotak tersebut dan betapa terkejutnya ia saat melihat gulungan kertas usang di dalamnya. Namun sayang, lampu senter pun mulai redup. Jadi dia bergegas keluar balik ke kontrakannya. Sial, kenapa senternya mau mati sih? Sebaiknya aku harus cepat-cepat pergi dari sini, gumamnya. Dengan langkah sedikit cepat, ia pergi ke rumah kontrakannya. Setelah sampai, ia tak langsung membuka gulungan kertas tersebut. Ya, karena badannya kotor dan bau, ia memutuskan untuk membersihkan terlebih dahulu karena sudah tak nyaman. Bau banget. Mandi dulu aja deh, sungutnya. Setelah mandi dan rapi, ia pun menyeduh kopi dan menyulut rokok seperti biasanya. Dia akan bersantai di depan teras. Akhirnya beres juga. Kira-kira ini apaan ya isinya? Dia pun membuka perlahan kertas usang itu. Dan betapa syoknya dan terkejutnya dia ketika membaca isi dari surat itu, yang ternyata itu catatan diary terakhir dari mendiam Ratna. Isi pesan itu, kini di dunia ini aku tidak memiliki siapa-siapa lagi. Semua orang yang menyayangiku telah pergi. Ayah, ibu, nenek, semuanya telah pergi. Aku tak tahu arah harus kemanakan lagi diriku ini. Raga ini pun telah kotor dan menjijikkan. Harapanku pun sudah musnah saat mengingat sosok pria yang tulus menyayangiku. Pasti sekarang ia sudah mengetahui kondisiku yang sudah najis dan berantakan ini. Pasti dia tak sudi melihatku. Tapi aku tak akan tinggal diam. Aku harus membalaskan dendamku terhadap gerombolan manusia bejat itu. Aku pasrah dan tak peduli jika kelak aku mendekap di penjara. Aku ikhlas asal mereka menerima balas dari rasa sakit ini. Untuk Aldo, maafkan Ratna ya. Tidak bisa menjaga diri sendiri. Saat jauh darimu, harapan dan impian kita akan bersama kelak kini telah hancur karena aku. Tapi di lubuk hatiku yang paling dalam, aku sangat mencintaimu. Setelah membaca semuanya, seketika dada Aldo sesak. Tangannya bergetar hebat. Air matanya luruh tak terbendung di kedua pipinya. Dan ia lepas kendali dan berteriak sangat kencang. Ratna, maafin aku Ratna. Andai aku datang lebih cepat, pasti semua ini tak akan terjadi. Sesal Aldo sembari memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa sesak. Ternyata rombongan mamat manusia bejat. Pantas saja mereka meninggal tak wajar, geramnya. Setelah agak tenang dan perlahan Aldo bisa mengendalikan dirinya, ia berniat membongkar semua kasus yang terjadi terhadap Ratna dan ingin memenjarakan pelaku yang tersisa. Aku harus membalasnya, gumamnya. Tak terasa sayu matanya pun mulai redup dan Aldo pun tertidur di bawah. Di sisi lain, menunjukkan pukul 10 lebih 30 menit, Mamat nampak menahan emosi.
mencari alamat sang dukun yang tak kunjung ditemukannya. Ia merasa berputar-putar saja di daerah tersebut. Gua harus kemana lagi nih? Kenapa jalannya kembali di dekat hutan sini sih? Kesalnya. Saat akan menghubungi teman yang memberi informasi tentang dukun, naas ponselnya mendadak mati. Ia pun semakin kesal. Kenapa tiba-tiba HP gue mati sih? Sial. Dengusnya sambil menggebrak-gebrak setir mobil. Kini ia hanya berputar di daerah dekat hutan angker. Raut wajah panik nampak terlihat dari Mama. Dan saat itu ia kembali melajukan mobilnya dengan cepat. Tiba-tiba saja, seperti ada kepala jatuh tepat mengenai roda depan hingga mobil tak dapat bergerak. Dengan langkah gemetaran, Mamat pun keluar untuk melihat keadaan. Dan seketika ia berteriak histeris saat ia menemukan sepotong kepala dengan mata melotot sambil mengucap, "Sini temani aku di sini." Tawanya. Mamat pun bergegas masuk ke dalam mobil. Namun naas, mobil mendadak mogok tak bisa dinyalakan. Mamat makin shock dan gemetaran. Apaan ini? Gue harus lari kemana? Ucap Mamat kebingungan. Tanpa disadari, ia pun lari tunggang langgang memasuki ke dalam hutan. Malam itu terasa begitu panjang bagi Mamat. Tak terasa ia memasuki hutan terlalu dalam dan tersesat dengan nafas yang ngos-ngosan. Akhirnya dia terduduk di sebuah pohon besar untuk sekedar beristirahat. Tapi belum lama ia istirahat, ia merasa seperti sedang diperhatikan puluh pasang mata di balik rimbunan hutan. Ia pun semakin gemetaran. Sikap yang arogan dan garang kini seolah hilang entah kemana, diganti dengan dia yang sekarang meringkuk sambil memeluk kedua lututnya di bawah pohon. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Siapapun tolong saya. Isaknya yang kini tak bisa melakukan apapun. Kini ia dikejutkan dan ramai derap langkah menuju ke arahnya dengan langkah kaki yang berat. Dan benar saja, puluhan makhluk dengan berbagai macam bentuk ramai mengelilingi Mamat. Siapa itu? Jangan mendekat, jangan mendekat, tolong! Teriaknya. Manusia sepertimu pantas dijadikan budakku. Gelegar sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, dan gigi runcingnya semakin mendekati Mamat diiringi sosok-sosok lain yang mencoba meraih tubuh Mamat. Dan saat ia menoleh ke atas, ia seperti mendengar cekikikan tawa yang tak asing di telinganya. Dan ya, sosok Arwah Ratna tepat berada di atas kepala Mamat. Tenang, tenang. Aku tak akan membiarkanmu mati dengan cepat. Akan aku nikmati rintihanmu malam ini. Pekiknya. Ratna, ampuni. Ampun. Iya, aku mengaku salah. Tolong biarkan saya hidup. Mohonnya. Manusia biadab sepertimu pantas mendapatkan ini semua. Sekarang rasakanlah. Dengus Ratna penuh dendam. Dan seketika itu juga tubuh Ratna semakin membesar dan melebar. Jantung Mamat berdegup tak beraturan, nafasnya terputus-putus. Melihat puluhan sosok menyeramkan ditambah sosok Ratna yang kini dengan sigap mengangkat tubuhnya dan membantingnya dengan keras. Gemertak tulang dan rintihan Mamat terdengar syahdu di telinga Mamat. Saat Mamat mencoba bangun, tiba-tiba sosok tinggi besar itu langsung menginjak perut Mamat. Sakit. Ampun, tolong saya, ampuni saya. Erangnya.
Sosok-sosok lain pun tak tinggal diam. Mereka bergegas mengerubungi tubuh Mamat. Dan dengan sadisnya, sosok tersebut bagaikan dihidangkan makanan malam yang lezat. Mereka berebut mendapatkan tubuh Mamat. Kini tubuh Mamat terseret-seret dijadikan santapan lezat para penghuni hutan larangan itu. Ratna menyaksikan semuanya diiringi tawa puas tiada henti. Makhluk-makhluk itu berbuat, ada yang memakan bagian perut, kaki, tangan dan kepala tubuh Mamat. Mengejang hebat tidak bisa menahan rasa sakit yang teramat. Kretak, kretak, kris. Suara tulang yang terlepas dari pangkalnya diiringi semburan darah dari bagian tubuh yang sudah terkoyak-koyak. Kini kondisi Mamat sangat mengenaskan. Dengan tangan dan kaki yang terlepas dari tubuhnya, perutnya pun telah kosong bagian dalamnya, dengan kepala yang telah berlubang sebelah. Mamat hanya pasrah, matanya melotot dengan mulut menganga berlumuran darah, disertai air mata yang terus meluruh di kedua pipinya. Ratna pun telah melayang-layang mendekati tubuh Mamat yang tinggal separuh badan. Dan matilah manusia biadab, pekiknya. Disertai cengkraman, Ratna mencapik alat vital Mamat hingga putus dan melepaskannya ke gerombolan makhluk-makhluk di sekitarnya. Makhluk-makhluk itu pun berbuat untuk memakan alat vital Mamat. Jeritan terakhir Mamat terdengar mencekam keheningan malam. Di hutan itu, Ratna pun menikmati jeritan Mamat dengan Mamat terpejam dan tersenyum puas. Terima kasih, kalian telah membantu membalaskan dendamku dan menjebak manusia terkutuk ini ke dalam hutan ini. Ucap Ratna ke sosok tinggi besar itu. Dengan senang hati, sebagai gantinya, arwah anak ini akan dijadikan budakku. Arwahnya selamanya akan terbelenggu di sini sampai akhir hayat. Seru makhluk tinggi besar itu dengan tawa puas mendapat budak baru. Lakukan sesukamu. Balas dendam Ratna diiringi berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang. Singkatnya, seminggu pun telah berlalu. Ibu Mama terlihat panik mencari keberadaan anak angkat satu-satunya. "Pak, gimana ini, Pak? Mama tidak pulang sudah seminggu ini. Mama khawatir, Pak," ucap ibu Mama dengan tangisnya. Sudah lama, biarkan saja dia. Kan dia sudah dewasa, biar dia cari jalan sendiri. Lagian Papa juga sudah kecewa, udah membesarkan anak durhaka itu. Sudah, biarkan saja. Dia juga sudah membawa harta kita. Pasti dia bisa bertahan hidup, Mah. Papa lelah jika harus membahas anak pungut itu. Papa sudah kecewa dengannya. Jika Mama ingin mencarinya, sana cari sendiri. Sentak ayah Mamat yang nampak kecewa dan emosi dengan Mamat. Sang ibu pun hanya bisa terdiam dan berlalu ke kamar dengan menutup pintu dengan keras. Brak. Di sisi lain, kini Aldo sedang berjuang keras membongkar kasus pembunuhan Ratna. Ia baru sempat menghampiri Bu Suwarni karena selama ini ia cukup terpuruk dan terpukul. Setelah mengetahui isi surat Ratna, kini ia sudah kembali pulih dan ingin menceritakan semuanya ke Bu Suwarni. Tanpa berapa lama, ia pun menuju ke rumah Bu Warni. Tok 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 tok. Assalamualaikum, Bu, ucapnya. Tanpa menunggu lama, Bu Suwarni membuka pintu dan merasa terkejut dengan kedatangan Aldo dengan mata yang sudah mengembun seperti menahan nangis. Waalaikumsalam. Nak Aldo. Nak Aldo kenapa? Masuk, Nak, sahutnya. Ini, Bu, saya menemukan kebenaran dari kasus Ratna ini, Bu. Saya menemukan ini.
ucap Aldo diiringi isak tangis yang tak bisa ditahan lagi. Aldo pun memberikan sepucuk surat terakhir Ratna, dan Bu Warni pun membacanya dengan seksama. Betapa syoknya dan terkejutnya Bu Suwarni saat membaca semuanya. Tangannya nampak bergetar, disertai air mata yang langsung membanjiri di kedua pipi keriputnya. Astagfirullah Ratna, malang sekali nasibmu nak. Ya Allah, andai saja Ratna mau sedikit terbuka dengan ibu, pasti ibu akan membantumu nak. Ya Allah. Tangis Bu Warni sesenggukan. Kita harus segera lapor ke polisi, Bu, sahut Aldo dengan mantap. Tapi nak, kamu harus cukup kuat mendapatkan buktinya. Dan tulisan ini ibu rasa tidak cukup nak, jawab Ibu Warni. Iya Bu, saya akan mencari buktinya lagi. Saya harus bergegas. Saya pamit duluan ya Bu. Assalamualaikum, tutup Aldo. Iya nak, hati-hati. Waalaikumsalam, jawab Bu Warni dengan air mata yang belum terhenti. Malam pun telah tiba. Energi Aldo terasa terkuras habis. Ia merebahkan tubuh dan ia teringat tentang semuanya. Dia kembali mengingat bahwa pelaku pembunuhan Ratna kini sudah meregang nyawa. Ya Allah, aku harus bagaimana lagi untuk mencari keadilan? Bukti ini pasti tidak akan cukup, gumamnya. Tapi mereka kan sudah pada mati. Apa kematian mereka karena arwah Ratna? Pusing, gusar Aldo. Ia pun kembali teringat bahwa masih ada Mamat dan Teguh yang dia pikir masih bisa ditindak. Iya, Teguh dan Mamat. Dia harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku harus bergerak cepat. Tanpa disadari, ia pun terlelap karena kondisi badan yang sangat lelah hari ini. Keesokan harinya, ia pun bergegas mencari keberadaan Mamat dan Teguh. Saat melintasi warung yang biasa digunakan mereka untuk berkumpul, ia pun teringat sesuatu yang mencurigakan. Dan ia pun mampir untuk membeli rokok dan mencari informasi tentang gerombolan mereka. Pak, beli rokoknya sebungkus, ucap Aldo. Nah Aldo, baru kelihatan nak, ucap pemilik warung basa-basi. Iya pak nih, sibuk soalnya, jawab Aldo. Ia pun memanfaatkan keadaan itu untuk bertanya tentang perihal Mamat. Pak, si Mamat dan kawan-kawan pada kemana pak? Kok kelihatannya jarang kumpul di sini lagi? Tanya Aldo. Bapak kurang tahu nak. Semenjak teman-temannya meninggal dengan cara yang tak lazim, sekarang mereka jarang kumpul di sini. Katanya sih Mamat menghilang nak. Sudah seminggu kemarin ibunya kesini nanyain bapak, tapi ayah Mamat kelihatan emosi gitu. Setelah bapak tanya, ternyata Mamat menghilang karena mencuri harta bapaknya. Ya sebenarnya bapak gak kaget sih mendengar semua itu, karena memang kelakuan Mamat begitu nak. Dia aja sering ngutang warung bapak, bahkan gak bayar, padahal banyak uang. Dan kalau ditagih malah ngancam akan ngacak-ngacak warung bapak. Cerita pemilik warung panjang lebar. Oh begitu pak, tega banget ya Mamat, gitu orangnya ternyata, sahut Aldo dengan mulut membulat sempurna. Oh iya pak, kalau si Teguh gimana pak? Sambung Aldo. Lah, nah Aldo belum tahu. Si Teguh sekarang gila, tidak waras. Dia berlarian sambil telanjang nak. Sudah beberapa kali ditangkap dan dibawa ke RSJ, namun kerap kali lolos dan sering mengganggu warga, jawab pemilik warung panjang lebar. Astagfirullah, kok gitu ya pak? Sahut Aldo. Iya nak, bapak juga heran
kenapa semuanya jadi janggal dan aneh? Sambungnya. Saat Aldo menelisik ke arah warung belakang, ia seperti melihat gundukan tanah yang mencurigakan. Ia pun teringat kejadian sebelumnya. Ia pun penasaran dan menghampiri gundukan tanah itu di belakang warung. Ada uang pas nggak, nak? Tanya pemilik warung. Nggak ada, Pak. Sahut Aldo. Ya udah, tunggu sebentar ya. Bapak ambilkan kembaliannya di dalam, jawab pemilik warung. Iya, Pak, nggak apa-apa, jawab Aldo singkat. Ia pun bergegas ke belakang warung dan ia dengan sigap membongkar gundukan tanah itu. Dan ternyata ia menemukan kain dan baju yang pernah ia temukan di kontrakannya. Ini kan sudah pasti ini semua ulah mereka, dengus Aldo. Ia pun memasukkan kain tersebut dan bergegas kembali. Ini, nak, kembaliannya. Makasih ya, Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum, pamit Aldo. Waalaikumsalam, jawabnya singkat. Pikirannya kini kembali berkecamuk dan jantungnya berdebar hebat saat di tengah perjalanan ia tak sengaja melihat Teguh yang berlarian ke sana kemari sambil tertawa tanpa busana. Astagfirullah, Teguh, pasti dia sedang mendapatkan karma, gumamnya sambil menggelengkan kepala. Ia pun melanjutkan perjalanan menuju rumah Mama. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan ayah dan ibunya. Sang ayah masih nampak emosi dengan Mama. Assalamualaikum, Pak, Bu, sahutnya. Waalaikumsalam, siapa? Saya Aldo, Pak. Saya mau cari Mamat, ada hal penting, sambungnya. Apa? Mamat? Mamat hilang. Anak kurang ajar itu sudah membawa harta Bapak dan sekarang dia telah kabur entah kemana. Saya tidak peduli lagi. Silakan Anda keluar. Jangan cari Mamat kesini, ketus ayah Mamat. Ayah Mamat terlihat benar-benar benci dengan kelakuan Mamat. Terlihat dari nada bicaranya yang ketus dengan nada tinggi saat Aldo menanyakan Mamat. Bentar, Pak, ada hal penting yang harus kalian ketahui tentang anak Bapak dan Ibu. Ini lihat, sambung Aldo dengan emosi yang mulai tersulut. Apa ini? Sahut Ibu Mamat. Silahkan Anda baca sendiri, sahut Aldo. Setelah mereka baca isi surat tersebut dan melihat kain dan pakaian yang ditunjukkan Aldo, Ibu Mamat pun tak kuasa menopang tubuhnya dan dia terjatuh pingsan. Sang suaminya pun nampak syok dan kaget, wajahnya mulai panik melihat keadaannya sang istri. Benar-benar kurang ajar, anak biadab. Sekarang terserah Anda mau apakan anak biadab itu. Saya tidak peduli lagi. Dan sekarang kami tidak tahu dia ada di mana. Mau dihukum seumur hidup, mau hidup mati, saya tidak peduli. Sekarang saya harus urus istri saya, ucap ayah Mamat panjang lebar. Baik kalau begitu, saya permisi. Kini Aldo menampak kebingungan, harus mencari Mamat kemana lagi. Ia tak tahu bahwa Mamat sekarang sudah tewas di tangan arwah Ratna dengan mengenaskan. Tapi ia tak menyerah. Ia bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan semua kejadian menimpa mendiam Ratna. Sesampainya di kantor polisi, ia mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan dari pihak kepolisian. Permisi, Pak, saya mau melaporkan tindakan kekejaman pembunuhan dan pemerkosaan terhadap gadis bisu di desa saya, ucap Aldo dengan singkat. Baik, laporan saya terima. Apakah sekarang saudara mempunyai barang bukti? Ucap polisi. Ini, Pak, ada kain dan pakaian penuh darah saat saya menemukan di rumah pelaku yang sekarang dijadikan kontrakan saya tinggal. Dan saya juga memiliki catatan terakhir dari korban, Pak, sambung Aldo. Saudara ini siapanya si korban dan kapan kejadian itu terjadi? Tanya polisi. Sudah lumayan lama, Pak.
Kiranya sudah beberapa bulan lalu, Pak. Saya teman masa kecil korban, sahut Aldo. Mohon maaf, Pak. Setelah kami cek, barang buktinya bisa saja ini semua direkayasa terhadap pelapor. Jadi saudara harus berhati-hati dalam melaporkan tindakan. Silahkan datang lagi ke sini membawa pihak keluarga korban. Agar lebih jelasnya, kalau semua ini bukti, ini belum cukup. Harus ada pihak keluarga korban yang melapor sendiri, jawab polisi panjang lebar. Raut wajah Aldo nampak kecewa. Ia pun beranjak pergi dari kantor polisi. Tak terasa waktu sudah hampir petang. Ia pun memutuskan untuk pulang, untuk memikirkan kembali bagaimana caranya untuk mengasut kasus Ratna ini. Sesampainya di kontrakan, ia nampak putus asa dan bingung. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan lagi? Jujur hamba lelah untuk mencari keadilan di dunia ini, gumamnya dalam hati dengan mata yang mengembun. Semoga kau tenang, Ratna, di sana. Aku selalu mencintaimu, ucap Aldo pelan, dan matanya mulai terpejam. Saat ia tertidur pulas, ia bermimpi sedang duduk di sebuah taman, dan ia seperti melihat gadis cantik dari kejauhan sambil menatap dirinya. Dengan senyum indahnya, ia pun tak asing dengan wanita itu. Dan benar, dia adalah Ratna, gadis impian pujaan hati dari dahulu. Ia nampak cantik mengenakan baju serba putih dengan rambut dikepang. Lalu Aldo pun menyapanya. Ratna? Kamu Ratna? Ucap Aldo sembari bergegas berjalan menghampirinya. Wanita cantik itu pun tersenyum dan menjawab. Iya Aldo, ini aku Ratna, jawabnya dengan senyum mengembang. Tapi kok kamu bisa bicara? Ucap Aldo dengan heran. Iya, sekarang aku bisa bicara, dan aku sekarang sudah tenang. Terima kasih ya Aldo untuk semuanya. Maaf, kita mungkin tak bisa bersama di dalam dunia ini, tapi aku akan selalu mencintaimu sampai kapanpun. Terima kasih banyak. Kamu adalah pria terbaik yang pernah aku kenal. Sekarang, lanjutkanlah hidupmu dengan penuh semangat. Lupakanlah aku, karena aku akan ikut bahagia melihat engkau bahagia di dunia. Jangan menangis lagi ya. Mereka juga sudah mendapatkan balasan yang pantas dan setimpal. Kini kau tak perlu lagi berusaha payah mencari keadilan, karena semuanya sekarang sudah adil. Dan sekali lagi, aku tenang. Dan terima kasih banyak, waktuku tidak panjang untuk berlama-lama di sini. Sampai jumpa Aldo, ucap Ratna yang perlahan menghilang sembari menjinjit mengecup kening Aldo. Aldo pun terpaku mendengar semuanya. Matanya mengembut, menahan tangis melihat Ratna yang perlahan menghilang dengan senyuman indahnya. Sontak Aldo pun terbangun, dan waktu sudah menunjukkan 6:30 pagi. Ia terbangun dengan penuh rasa sesak dan haru. Namun di sisi lain, ia bahagia karena Ratna telah tenang. Ratna, jangan pergi, ucap Aldo sambil menangis. Ternyata hanya mimpi, tapi kenapa terasa begitu nyata? Kecupan bibirnya di keningku begitu masih terasa. Ratna, aku juga sangat mencintaimu, gumamnya. Kini Aldo pun bergegas bangun. Rasanya ia akan kembali ke kota. Walaupun harapannya kini hilang, tetapi di sisi lain, ia tenang. Semua misteri terpecahkan, dan mereka sudah menuai apa yang mereka tanam dengan setimpal. Sebelum kembali ke kota, ia menghampiri ke rumah Bu Warni untuk berpamitan dan menceritakan semuanya ke Bu Suwarni. Bu Suwarni yang mendengarkan
diiringi isak tangis sesenggukan terharu. Setelah menceritakan semuanya, Aldo pun pamit dan memeluk Bu Suwarni karena ia sudah menganggap Bu Suwarni seperti ibunya sendiri. Jangan lupakan ibu ya nak. Sesekali kalau ada waktu mampirlah ke sini, ke kampung ini. Kamu orang baik. Kamu pasti akan mendapatkan wanita sebaik Ratna. Hati-hati ya nak, ucap Bu Warni dengan air mata yang terus luruh. Iya Bu, insya Allah saya pasti akan kesini lagi. Entah kapan. Yang pasti Aldo tidak akan melupakan ibu. Tapi untuk wanita, rasanya nantilah Bu. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik, ucap Aldo terus tersenyum sembari mengusap air matanya. Kalau begitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Jaga diri ibu baik-baik, ucap Aldo berlaru pergi meninggalkan rumah Bu Warni dengan melambaikan tangan dan senyum. Waalaikumsalam nak, ucap Bu Warni melepas kepergian Aldo dengan penuh haru. 1 bulan kemudian, kini Aldo menjalani hidup semestinya. Ia kembali bekerja di sebuah perusahaan milik orang tuanya. Ia menjadi sosok pemimpin yang bijak dalam mengatur karyawan dan sangat menghargai wanita. Dan heran, kini dia sangat disegani dan dihormati semua orang. Kedua orang tuanya pun sangat bahagia dengan Aldo. Saat Aldo tengah beristirahat di kala kesibukannya, ia berselancar di sosial media dan mendapati kabar berita bahwa seseorang pemuda mengidap gangguan jiwa tanpa busana tewas tertabrak kereta. Aldo yang melihatnya pun bergidik ngeri melihat daging manusia yang berceceran di rel kereta api. Setelah diselidiki, pemuda tersebut berasal dari desa Ratna, dan ternyata dia adalah Teguh. Setelah Aldo menyelidiki ciri-cirinya, astagfirullah, ya Allah, dia benar-benar Teguh. Tapi di sisi lain, Aldo pun kini merasa lega dan menarik nafasnya dalam-dalam. Dan benar, Tuhan itu benar-benar adil. Tidak akan ada yang bisa lari dari balasan Tuhan. Dan cerita pun tamat. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Cerita Ratna Gadis yang Diperkosa, yang ditulis oleh Ratna. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini. Dan satu lagi, bunyikan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.